Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi jema'in. Baiklah, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Meita Anggraini dan rekan saya Ramayana dan Sonia Fadila Fardausi akan menyampaikan materi dari kelompok kami yang berjudul tentang penyelesaian sengketa bisnis. Materi pertama yaitu pengertian sengketa bisnis. Sengketa bisnis adalah istilah yang umum dan merujuk pada berbagai sengketa dalam dunia bisnis. Pengertian sengketa bisnis menurut Maxwell Gene Fulton, sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti ada oposisi atau pertentangan antara kelompok atau organisasi terhadap satu objek permasalahan. Menurut Winardi, pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya. Menurut Ali Ahmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara kedua orang atau lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu di antara keduanya. Sedang sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatar belakangi, terutama karena adanya konflik of interest di antara para pihak. Sengketa yang timbul di antara para pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis. Secara rinci, sengketa bisnis dapat berupa sengketa sebagai berikut. Yang pertama yaitu sengketa perniagaan, yang kedua yaitu sengketa perbankan, yang ketiga yaitu sengketa keuangan, yang keempat yaitu sengketa penanaman modal, yang kelima yaitu sengketa perindustrian, yang keenam yaitu sengketa HKI, yang ketujuh itu sengketa konsumen, yang ke-8 yaitu sengketa kontraks, yang ke-9 yaitu sengketa pekerjaan, yang ke-10 itu sengketa perburuan, yang ke-11 itu sengketa perusahaan, yang ke-12 itu sengketa hak, yang ke-13 itu sengketa properti, yang ke-14 itu sengketa lain-lainnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Ramayana. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya Meta. Metode penyelesaian sengketa bisnis. Metode penyelesaian sengketa bisnis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dari sudut pandang pembuatan keputusan. Itu juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama dari sudut pandang pembuatan keputusan ini, yang pertama yaitu adjudikatif. Adjudikatif ini yaitu mekanisme penyelesaian yang ditandai di mana kewenangan pengambilan pengambilan dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa di antara para pihak. Yang kedua yaitu konsensual atau komprom. Cara menyelesaikan sengketa secara kompromi untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution. Yang ketiga yaitu quasi adjudikatif, merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan adjudikatif.
Yang kedua, dari sudut pandang prosesnya. Dari sudut pandang prosesnya juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, litigasi. Litigasi ini adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan metode hukum. Lembaga penyelesaiannya juga terbagi menjadi dua, yaitu pengadilan umum, pengadilan niaga. Yang kedua, non-litigasi. Non-litigasi ini yaitu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Metode penyelesaian melalui non-litigasi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, konsultasi. Yang kedua, negosiasi. Yang ketiga, mediasi. Yang keempat, konsiliasi. Yang kelima, yaitu penilaian ahli. Baik, cukup sekian penjelasan yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Sonia Fadila Pardosi akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Yana, yaitu poin yang ketiga, lembaga-lembaga penyelesaian sengketa bisnis dan bisnis syariah. Yang pertama yaitu adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi. Litigasi sendiri merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Adapun penyelesaian sengketa yang melalui litigasi ada bermacam-macam jenisnya, seperti mengenai pembebasan lahan, perbankan, sengketa keperdataan, kejahatan perusahaan, serta penyelesaian atas tuduhan palsu atau perebutan hak asuh anak. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi sering juga disebut dengan ultimum remedium. Adapun penyelesaian melalui jalur ini ada dua. Yang pertama yaitu tahapan administrasi, yaitu mendaftarkan berkas sengketa ke pengadilan negeri setempat dan membayar uang muka. Setelah itu pihak pengadilan akan mendaftarkan berkas sengketa dan majelis yang akan mengadili sengketa tersebut. Jika tanggal sudah ditentukan, pihak panitera akan melayangkan surat panggilan terhadap pihak yang berkepentingan. Kemudian yang kedua ada tahapan yudisial. Perkara sengketa akan diperiksa secara keseluruhan oleh majelis hakim sebelum dilanjutkan akan diusahakan proses mediasi. Jika gagal, gugatan akan dibacakan dan tergugat bisa menyampaikan pembelaan dan bukti-bukti. Kemudian yang kedua yaitu penyelesaian sengketa melalui penyelesaian sengketa alternatif atau disingkat ADR. Penyelesaian sengketa alternatif atau ADR ini merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan yang akan datang, sekaligus menguntungkan bagi pihak yang bersengketa. Adapun latar belakang berkembangnya ADR ini adalah atas dasar kebutuhan, yaitu untuk mengurangi kemacetan penyelesaian perkara di pengadilan, sering berkepanjangan, lama biaya tinggi, dan hasilnya sering tidak memuaskan. Kemudian untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. Yang kemudian untuk memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan. Kemudian untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Adapun perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa dirangkum dari beberapa literatur. Yang pertama yaitu adalah konsultasi. Konsultasi adalah suatu tingkat yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Kemudian yang kedua ada negosiasi, yaitu negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang
yang bersengketa tersebut. Kemudian yang ketiga ada konsiliasi, yaitu penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga atau konsiliator, di mana konsiliator lebih bersifat aktif dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Kemudian yang keempat ada mediasi, yaitu penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga atau mediator yang netral atau tidak memihak. Kemudian ada penilaian ahli, pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan keahliannya. Kemudian yang keenam ada arbitrase, berbeda dengan bentuk ADR atau APS lainnya. Arbitrase memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan penyelesaian sengketa adjudikatif. Sengketa dalam arbitrase diputus oleh arbiter atau majelis arbiter yang mana putusan arbitrase tersebut bersifat final and binding. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu arbitrase syariah. Gagasan berdirinya Badan Arbitrase Syariah ini diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, dan ulama untuk bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Baiklah, sekian dari materi kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.